Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini, Selasa 13 September, Pekan Biasa ke-24. Dan bersama gereja kita merayakan Santo Yohanes Chrysostomus. Marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Bacaan Injil hari ini kita dapat merenungkan hidup kita masing-masing. Kita merenungkan kehidupan kita, bahwa suatu saat pun kita pun akan mengalami kematian, dan tidak ada seorang pun tahu kapan dirinya akan meninggalkan dunia ini dan hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini Yesus membuka hati kita. Ia telah membangkitkan seorang pemuda di Nain yang telah meninggal. Peristiwa ini bagi kita luar biasa. Tuhan penuh kuasa, Tuhan penuh kasih. Tidak hanya yang dibangkitkan yang mengalami sukacita, yang mengalami kehidupan kembali, tetapi semua orang pada waktu itu turut bersukacita dan kagum akan kuasa Yesus yang agung itu. Melalui permenungan hari ini, kita juga diajak oleh Yesus untuk turut bersukacita, untuk melihat betapa Ia Maha Kasih. Ia memberikan kehidupan baru. Sekarang Ia pun memberikan kepada kita yang percaya kepadanya kehidupan baru itu. Ia memberi nafas hidup agar kita dapat merasakan kasih-Nya yang luhur, kasih-Nya yang besar bagi kita yang percaya kepadanya. Hidup yang diberikan dengan cuma-cuma memberi kesadaran dalam diri kita agar kita selalu melakukan kebaikan dalam hidup kita. Harapan baru ini juga dapat kita rasakan melalui saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Mereka sangat mengasihi kita. Mereka sangat peduli kepada kita. Semoga kesadaran yang meluap dari hati kita ini akan sukacita hidup ini membangkitkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita yang terkadang letih lesu untuk bangkit mengikuti cara hidup Yesus yang hidupnya membawa kabar baik bagi semua orang. Marilah berdoa. Tuhan, belas kasih-Mu yang begitu besar
membangkitkan semangat hidup bagi kami. Bantulah kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dan selalu membawa kabar baik bagi semua orang yang kami jumpai. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dalam belas kasih hati Yesus dan sampai jumpa.